Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman santri dan mahasiswa kita belajar bersama tentang pencatatan perkawinan di negara-negara Asia Tenggara. Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang mempunyai konsep perundang-undangan perkawinan dan perceraian yang lengkap. Hukum perkawinan atau hukum keluarga Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai akad nikah. Hanya saja dalam rincian operasionalnya, proses pencatatan ada 3 jenis. Pertama, untuk orang yang tinggal di negara masing-masing, pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan 7 hari setelah akad nikah, dan catatan tersebut disaksikan oleh wali, 2 orang saksi, dan pendaftar. Kedua, proses pencatatan orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat di Malaysia atau di negara masing-masing, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di negara yang bersangkutan. Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara yang bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pihak yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan atau konsul di tempat terdekat. Kalau yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa 6 bulan, boleh juga mendaftar di Malaysia. Secara eksplisit, tidak ada aturan bagaimana proses untuk orang yang melakukan perkawinan antar negara di Malaysia. Karena itu, penafsiran yang lebih mendekati kebenaran adalah mempunyai proses sama dengan perkawinan di negara masing-masing. Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia, tidak sesuai dengan aturan yang ada, adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum dengan hukuman denda maksimal RM1.000 atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya. Kecuali Kelantan dan Perak yang menentukan boleh mengajukan permohonan pendaftaran kepada hakim kalau belum didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari teks-teks perundang-undangan Malaysia dapat dipahami bahwa fungsi pencatatan hanya urusan atau syarat administrasi, tidak ada hubungannya dengan syarat sah atau tidaknya pernikahan atau akad nikah. Dengan demikian, kalau dalam perundang-undangan Indonesia masih ada kemungkinan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan, khususnya kalau seluruh pasal-pasal yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian dipahami secara induktif atau menyatu dalam kesatuan yang utuh. Pencatatan dalam perundang-undangan Malaysia jelas hanya sebagai syarat administrasi. Brunei Darussalam mengharuskan adanya pendaftaran atau catat perkawinan, meskipun dilakukan setelah akad nikah, dan lewat pendaftaran inilah pegawai pendaftar memeriksa lengkap atau tidaknya syarat-syarat perkawinan.
Bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan tetapi tidak mendaftarkan, termasuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Undang-undang Singapura mengharuskan atau wajib pencatatan perkawinan dan merupakan pelanggaran bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Pejabat pendaftaran pernikahan bertanggung jawab terhadap perkawinan dan rujuk yang berlaku di Singapura dan dapat dihukum bagi yang melanggar dengan hukuman maksimal 6 bulan penjara atau denda maksimal $500 atau kedua-duanya. Filipina mengharuskan pencatatan perkawinan yang fungsinya sebagai data administrasi, tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Demikian teman-teman, pencatatan perkawinan di negara-negara Asia Tenggara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.